Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam melaksanakan sebuah bisnis, setiap perusahaan harus menetapkan sasaran bisnis sebagai target kinerja yang ingin dicapai, sekaligus untuk mengukur keberhasilan atau kegagalan program kerja yang telah ditetapkan. Ada risiko tidak tercapainya sasaran. Kita memasuki era fuja, yaitu volatility, uncertainty, complexity, dan ambiguity. Volatility yaitu lingkungan bisnis yang mudah berubah-ubah dengan cepat atau labil. Uncertainty yaitu situasi di mana orang-orang akan sulit memprediksi sebuah keakuratan yang akan terjadi di masa depan. Complexity yaitu situasi yang rumit karena tantangan yang hadir merupakan perwujudan dari banyak faktor yang saling terkait satu sama lain. Ambiguity yaitu tidak ada kejelasan dari asal-usul sebuah kejadian. Keterampilan di era fuja antara lain sebagai berikut. Kemampuan untuk melihat melalui kekacauan dan kontradiksi untuk masa depan yang belum bisa dilihat orang lain. Kemampuan untuk membenamkan diri dalam lingkungan yang tidak dikenal dan belajar lebih dalam dari sumber utama. Kemampuan untuk membuat inovasi yang cepat dengan harapan bahwa keberhasilan di kemudian hari akan membutuhkan kegagalan awal. Kemampuan untuk memelihara bisnis dan jaringan perubahan sosial yang sengaja melalui penggunaan media elektronik yang cerdas. Kemampuan untuk menanam, memelihara, menumbuhkan aset bersama yang dapat menguntungkan perusahaan dan orang lain. Untuk melanjutkan, bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe untuk mendukung channel ini. Risiko merupakan keadaan yang tidak pasti dan mempunyai dampak negatif terhadap suatu tujuan yang ingin dicapai. Risiko berdampak pada perusahaan, pegawai, dan stakeholder. Bagi perusahaan yaitu value, image, rugi laba, modal, dan lain-lain. Bagi pegawai, kesejahteraan, moral, motivasi, ketenangan, PHK, dan lain-lain. Bagi stakeholder, kepercayaan, kepuasan, rasa aman, public cost, dan lain-lain. Definisi dan pengertian manajemen risiko. Manajemen risiko organisasi adalah suatu sistem pengelolaan risiko yang dihadapi oleh organisasi secara komprehensif untuk tujuan meningkatkan nilai perusahaan. Sudahkah Anda berpikir risiko dalam setiap aktivitas? Identifikasi risiko. Identifikasi risiko merupakan suatu proses yang secara sistematis dan terus-menerus dilakukan untuk mengidentifikasi kemungkinan timbulnya risiko atau kerugian terhadap kekayaan, hutang, dan personil perusahaan. Identifikasi risiko adalah suatu proses untuk melakukan inventarisasi risiko pada setiap aktivitas yang dilaksanakan, kemudian dikompilasi ke dalam suatu daftar risiko yang meliputi jenis risiko, sumber risiko, penyebab risiko, dan bagaimana rencana pengendaliannya. Identifikasi sumber-sumber risiko. Lingkungan fisik. Bangunan yang dimakan usia sehingga menjadi rapuh, sungai yang bisa menyebabkan banjir, gempa bumi, badai, topan, vandalisme, atau pengerusakan. Lingkungan sosial, kerusakan sosial, demonstrasi, konflik dengan masyarakat lokal, pemogokan pegawai, pencurian, perampokan. Lingkungan politik, perubahan perundangan, perubahan peraturan, konflik antar negara yang mendorong boikot produk perusahaan. Lingkungan legal, gugatan karena gagal mematuhi peraturan dan perundangan yang berlaku. Lingkungan operasional, kecelakaan kerja, kerusakan mesin, kegagalan sistem komputer, serangan virus terhadap komputer. Lingkungan ekonomi, kelesuan ekonomi atau resesi, inflasi yang tidak terkendali. Konsumen, keluhan dari konsumen yang mengakibatkan kekecewaan dan tidak mau lagi membeli produk perusahaan. Konsumen merasa dirugikan, kemudian menuntut perusahaan. Supplier, pasokan dari supplier tidak datang sesuai dengan yang diharapkan, atau terlambat, atau spesifikasinya berbeda. Pesaing, pesaing meluncurkan produk baru yang lebih baik. Pesaing menurunkan harga yang bisa mengakibatkan persaingan harga yang menurunkan tingkat keuntungan perusahaan. Regulator, perusahaan gagal mematuhi peraturan atau perundangan yang berlaku. Perubahan perundangan yang berlaku yang mengakibatkan perusahaan merugi, misal upah minimum naik, aturan pesangon, dan sebagainya. Tingkat risiko.
Tingkat risiko yaitu D kali P. Dampak pada umumnya berasal dari sumber risiko, sangat mempengaruhi derajat kefatalan pada akibat risiko. Peluang pada umumnya berasal dari penyebab risiko. Bila risiko tersebut sering terjadi dan atau belum ada tindakan perbaikan yang tepat, maka semakin besar peluang terjadinya risiko. Pelaksanaan kegiatan pengendalian risiko. Risiko akan menjadi ancaman atau peluang sangat tergantung dari cara pengendaliannya, dan untuk menetapkan rencana pengendalian harus selalu mempertimbangkan faktor cost and benefit yang pelaksanaannya meliputi tindakan preventif, yaitu sebelum kejadian, contoh mentransfer, meminimalkan risiko, dan lain-lain. Tindakan detektif saat kejadian, contoh memanfaatkan risiko yang tidak dapat dihindari. Tindakan protektif yaitu setelah kejadian, contoh menyusun strategi untuk mengantisipasi agar kejadian tidak terulang. Menghitung tingkat nilai risiko. Risiko sama dengan dampak kali peluang. Kategori rendah 1-3 terkecuali 2x2, sedang 3-12, tinggi 12-25. Peta risiko. Dampak kali peluang. Dampak 1-5, peluang 1-5. Merah kategori risiko tinggi, kuning sedang, sedangkan hijau rendah. Perseroan diminta untuk selalu terus-menerus melakukan identifikasi risiko seluruh aktivitas bisnis perusahaan, serta menyusun pedoman pengendalian dan melakukan pemantauan secara berkala terhadap aktivitas-aktivitas yang memiliki risiko signifikan. Pendekatan kriteria dampak dan peluang. Dampak 1. Insignifikan atau tidak signifikan. 2. Minor atau kecil. 3. Moderat atau sedang. 4. Major atau besar. 5. Katastrofik, yaitu signifikan atau sangat besar. Pendekatan peluang. 1. Rare, sangat kecil, terjadi 0-20%. 2. Unlikely, cukup sekali-kali terjadi 20-40%. 3. Moderate, sedang terjadi 40-60%. 4. Likely, sering terjadi 60-80%. 5. Certain, pasti atau selalu terjadi 80-100%. Contoh manajemen risiko di tingkat korporat yaitu seperti di atas. Sasarannya pencapaian target tahun 2002. Risikonya target produksi tidak tercapai. Sumbernya bahan baku, penyebabnya bahan baku kurang, akibatnya kapasitas plant turun atau produksi rendah. Rencana pengendalian dengan menambah supplier. Kita hitung nilai dampak, di situ 4, nilai peluang 2, tingkat risiko yaitu 8. Nilai dampak dan peluang itu tiap perusahaan berbeda. Bisa diambil dari pengalaman tahun-tahun yang lalu. Risiko, penyebab dan akibat selalu bernilai negatif karena menyebabkan tidak tercapainya sasaran. Manajemen risiko di tingkat departemen lebih detail karena untuk mencari sumber penyebab akibat yang menyebabkan tidak tercapainya sasaran dan untuk merencanakan pengendaliannya. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe untuk mendapatkan video terbaru.